Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Mutiara Hati, pemirsa TVRI Kaltara yang berbahagia dan saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita sekalian, khususnya karunia iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Mutiara Hati yang saya hormati, kita sebagai kaum muslimin penting sekali untuk menjalin persaudaraan sesama kita, karena Islam menilai Islam itu baik, diantaranya adalah apabila kita menjalin hubungan sesama, mempererat tali persaudaraan. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, disebarkan oleh para nabi sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan paham-paham Islam. Salah satu poin paham Islam itu adalah rasa kebersamaan, rasa persaudaraan. Karena Islam dinilai menjalin hubungan persaudaraan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an ditegaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka peliharalah persaudaraan-persaudaraan itu. Al-Quran telah menjelaskan ini pada kita sekalian, agar jangan mengabaikan persaudaraan. Persaudaraan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila persaudaraan itu rusak, retak, maka kita dianjurkan untuk diperbaiki kembali, sehingga persaudaraan itu terjalin dengan erat, rasa kebersamaan yang menyenangkan terhadap semua pihak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menilai iman seseorang yang sempurna itu apabila dia menjalin rasa persaudaraan. Tegas Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Rasa-rasanya kalau ada orang mukmin yang tidak merasa bersaudara kepada sesama saudaranya apalagi, maka dia tidak dianggap sempurna imannya. Karena itulah kita selalu berjaga dan mawas diri agar kita senantiasa menempatkan diri kita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menilai kita baik, di antaranya apabila kita menjaga rasa persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, laki-laki dan perempuan, supaya kamu saling kenal mengenal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita erat hubungan kita sesama, walaupun berbeda-beda suku dan bangsa, laki-laki dan perempuan. Di sana kita mengenal orang dari latar belakangnya, suku apapun dia, tetapi kita tetap menempatkan rasa persaudaraan kepada mereka. Inilah ajaran Islam yang tertinggi. Jika kita mengabaikan rasa persaudaraan, maka itu seolah-olah kita mengabaikan iman itu sendiri. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita jalin persaudaraan ini seerat-eratnya tanpa mengabaikan persaudaraan itu sendiri. Yang pertama kita perhatikan, persaudaraan itu hal yang penting dalam Islam. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah sabdanya, wala tabagadu wala tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kamu saling benci membenci, janganlah kamu saling hasut menghasut, tetapi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu alal muslimin haramun irduhu wa maluhu wa nafsuhu at-taqwa hahuna. Seorang muslim itu terhadap muslim lainnya itu haram kehormatannya, haram hartanya, haram jiwanya. Takwa itu ada di sini. Sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya beliau, takwa itu ada di sini. Seolah-olah kalau kita tidak merasa sayang, merasa bersama dan bersaudara dengan orang lain, rasa-rasanya kita itu bukan lagi orang yang bertakwa. Nauzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita jalin persaudaraan. Jika ada persaudaraan kita renggang, marilah kita perbaiki sesuai dengan anjuran firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina ahwaikum. Perbaikilah persaudaraan-persaudaraan kamu itu. Yang kedua, harus kita sadari, derajat Islam itu akan naik karena persaudaraan, dan sebaliknya dia akan turun karena mengabaikan persaudaraan. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ada 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya.
nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Mutiara Hati, TVRI Kaltara, di mana saja berada. Islam adalah agama yang sangat tinggi mutunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu poin dalam Islam itu adalah akhlak. Sedangkan akhlak itu intinya adalah di mana kita merasa bersaudara dengan sesama, merasa bersama tanpa terjadi hal-hal yang merenggangkan rasa persaudaraan itu. Apabila kita bersama-sama merasa bersaudara dengan orang lain, itulah nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW tegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlak budi pekertinya. Ini sebagai bukti Islam itu menilai, Islam yang tinggi itu apabila orang itu memiliki akhlak. Dan salah satu poin akhlak itu adalah kita menjalin rasa persaudaraan. Apabila kita merasa bersaudara dengan sesama kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Orang-orang yang merasa bersaudara dengan sesama kaum muslimin itu adalah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan rahmat itu berupa di mana Allah Subhanahu wa taala menaikkan rizkinya, mengampuni dosa-dosanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tala umuru wa hasuna akhlaquhu, hairun nasi man tala umuruhu wa hasuna akhlaquhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itulah kaum muslimin, hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan kita harus kita jaga. Kita sangat prihatin saat ini. Kadang-kadang kita sesama tidak terjadi jalinan yang harmonis. Bahkan terjadi yang sebaliknya yang kita tidak inginkan. Sudah terjadi permusuhan di mana-mana akibat tujuan-tujuan duniawi yang sebenarnya itu adalah semua akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan ini semua kita sadari bahwa perbuatan ini sangat merugikan kita sendiri, terutama di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengabaikan persaudaraan, karena besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengabaikannya, maka kita pasti akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya harus kita pahami, menjalin persaudaraan itu dapat mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'ala fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan
rizkinya diluaskan, dimudahkan, maka hendaklah dia menjalin hubungan tali silaturahmi. Inilah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Jadi apabila kita senantiasa menjalin hubungan persaudaraan, di sana Allah akan meluaskan rezeki kita atau mempermudah rezeki kita, mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Karena kita sadari dosa kita yang terbanyak kita lakukan ini adalah dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kalau dosa terhadap sesama manusia kita hilangkan, ini artinya cepat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita, saudara-saudara kaum muslimin, jagalah persaudaraan kita. Jangan kita hanya perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan paham, lalu terjadilah kerengganan dan keretakan persaudaraan sesama kita. Kemudian marilah kita jaga persaudaraan itu. Pertama, menghormati sesama. Hargailah sesama. Hormatilah orang lain. Apabila kita menghormati orang lain, itu pertanda bahwa kita sudah menjalin hubungan persaudaraan. Yang kedua, menjaga hak orang lain. Kita harus memperhatikan setiap sesuatu yang kita ambil untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus sadar apakah ini milik kita atau tidak. Kalau itu nyata-nyata bukan milik kita, itu berarti kita telah mengambil hak orang lain. Jangan kita mengambil sesuatu karena kita merasa tidak ada yang punya. Bukan itu persoalannya. Kita harus menyadari apakah ini kita punya, hak kita. Kalau memang nyata-nyata itu adalah hak kita, maka kita boleh mengambilnya. Tetapi kalau kita merasa itu bukan hak kita, maka janganlah kita untuk mengambilnya. Karena itu sudah dipastikan, itu kita telah mengambil hak orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin, untuk menjalin persaudaraan yang sesungguhnya, apabila kita telah menjaga hak-hak orang lain, kemudian harkat dan martabat orang lain kita jaga. Jangan sampai kita hina dia, jangan sampai kita lecehkan dia dengan perbuatan dan perkataan kita. Banyak sekarang ini orang-orang sudah terhina, terlecehkan akibat perbuatan dan perkataan orang lain. Ini semua ciri-ciri bahwa rasa persaudaraan sudah mulai hilang di hadapan kita semua. Inilah yang kita khawatirkan. Jika sudah merasa persaudaraan ini hilang di hadapan kita, maka kapan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita jaga sesama persaudaraan ini dengan menjaga hak-hak orang lain. Kalau itu memang hak kita, bolehlah kita mengambilnya. Tapi kalau itu bukan hak kita, janganlah kita mengambilnya. Karena dipastikan yang bukan hak kita itu sudah dipastikan itu adalah hak orang lain. Yang terakhir, sebagai cara kita menjaga rasa persaudaraan, marilah kita saling memaafkan. Kita ini manusia adalah yang sering berbuat salah. Pasti kita salah. Di mana letak salah kita? Kita ngomong salah, kadang-kadang perbuatan salah. Begitu mudahnya kita berbuat kesalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak cucu Adam itu bersalah, tetapi sebaik orang-orang yang bersalah itu adalah suka bertobat. Salah satu tobatnya orang yang bersalah itu adalah saling memaafkan daripada sebuah kesalahan itu. Karena itu marilah kita jaga perbuatan-perbuatan kita yang jika kita lakukan merugikan orang lain. Karena itu kita banyak berbuat salah, maka marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Baik kita memberi maaf maupun meminta maaf. Sama-sama berlapang dada. Orang yang meminta maaf kita bersyukur bahwa ada orang yang sadar di muka bumi ini. Kalau ada orang yang sadar seperti itu, maka kita patut akui, maka kemana kita hargai. Karena orang yang meminta maaf itu berarti orang yang sadar dari sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai
sangat menyukai terhadap hamba-hambanya yang suka memperbaiki daripada sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita jaga persaudaraan kita. Semoga kita semua dalam hidup ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu barakah dari Allah Subhanahu wa taala dipastikan dari kegiatan-kegiatan kita dalam menjaga rasa persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Semoga kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita tidak akan merasa rugi baik di dunia maupun di akhirat, karena semua kesalahan-kesalahan kita itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita sudah saling memaafkan satu sama lain, dipastikan kesalahan sudah tidak ada lagi sampai kita bawa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua kaum muslimin tetap menjaga rasa persaudaraan, tidak terjadi saling sengketa di antara sama kita. Kalau terjadi sengketa sama kita, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Semoga apa yang kita inginkan selama ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fajati ni'matik wa jimi sahatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.